Dilema sosial yang dihadapi individu seringkali memengaruhi keputusan mereka untuk kembali atau bertahan di lingkungan yang tidak mendukung. Perasaan bersalah yang mendalam akibat pilihan tersebut menjadi beban psikologis yang signifikan. Pembicaraan di media umumnya terfokus pada sensasi, seringkali mengesampingkan substansi yang krusial. Sikap ini berkontribusi pada kebodohan kolektif dalam masyarakat yang harus diatasi. Kondisi ini menciptakan perbedaan mencolok antara mereka yang berusaha memperbaiki republik dan yang membiarkan kebodohan berlanjut. Inisiatif untuk menghidupkan kembali wacana akal sehat menjadi sangat penting. Pentingnya pengujian yang ketat untuk calon doktor tidak bisa diabaikan, guna memastikan bahwa mereka memenuhi standar akademis yang diperlukan. Ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Mengamati perbandingan antara metode pengujian masa lalu dan sekarang, kita bisa melihat adanya pergeseran dalam nilai-nilai akademis. Dulu, pengujian untuk perempuan menjadi doktor jauh lebih ketat, mencerminkan ketidakadilan yang harus diperbaiki. Demokrasi sebagai ajang perdebatan menekankan bahwa kualitas argumen dan debat harus diperkuat, baik di ranah akademis maupun politik. Hal ini penting untuk mencegah penurunan kualitas pemikiran publik kita. Politik di Indonesia saat ini mencerminkan keberadaan oligarki yang seringkali mengabaikan kepentingan publik. Kekhawatiran akan masa depan republik ini harus menjadi fokus perhatian kita semua. Reformasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sangat diperlukan untuk menghasilkan pemikiran kritis, agar generasi mendatang mampu memahami konteks sosial dengan lebih dalam dan tidak jatuh dalam kebodohan. Perdebatan akademis seringkali tampak terputus dari realitas publik, sehingga tesis dan penelitian terkadang tidak memberikan kontribusi nyata. Kita perlu memastikan bahwa perdebatan teoritis terhubung dengan pemikiran praktis. Pentingnya kabinet dalam menentukan arah ekonomi negara tidak bisa diremehkan, untuk menghindari terjebak dalam pragmatisme. Pemilihan kabinet harus didasarkan pada kompetensi, bukan sekadar kepentingan politik. Deflasi yang berlangsung selama 5 bulan menunjukkan adanya masalah serius dalam daya beli masyarakat. Banyak usaha kecil dan menengah mengalami penurunan, bukan pertumbuhan, akibat situasi ini. Kondisi feodalisme dalam masyarakat berpotensi menghambat kemajuan dan inovasi. Untuk menuju kemajuan, masyarakat harus bertransformasi menjadi argumentative society yang memproduksi argumen konstruktif. Self-criticism dalam kepemimpinan sangat penting agar para pemimpin dapat mengevaluasi diri dan meningkatkan kinerja mereka. Tanpa refleksi ini, kepemimpinan bisa berujung pada kebodohan kolektif yang merugikan. Transformasi masyarakat menjadi netizen yang kritis sangat diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Media sosial memainkan peran penting dalam proses ini. Kritik terhadap keberadaan Kementerian Informasi dianggap tidak relevan di era digital. Informasi seharusnya lebih bebas, tanpa pengendalian dari negara. Kampus seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk memproduksi argumen. Namun, banyak mahasiswa merasa tertekan oleh status mereka sebagai ASN, sehingga argumen mereka tidak berkembang dengan baik. Dukungan dari guru besar terhadap gerakan mahasiswa menunjukkan adanya harapan untuk perubahan dalam pendidikan dan pembangkangan terhadap sistem yang ada. Ini bisa menjadi langkah positif menuju masa depan yang lebih baik. Pesimisme yang melanda sebagian mahasiswa menyebabkan keinginan untuk pergi ke luar negeri, meski terdapat dilema moral terkait tanggung jawab mereka terhadap negara. Ini mencerminkan konflik antara harapan pribadi dan kewajiban sosial. Patriotisme seringkali dijelaskan secara sempit, padahal seharusnya mencakup nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas. Ini sangat penting dalam menentukan pilihan hidup individu. Dilema moral muncul ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara kembali ke negara asal yang korup atau tetap di luar negeri. Keputusan tersebut mencerminkan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Konsep netralitas dalam pengambilan keputusan sering disalahartikan. Setiap individu harus siap mempertanggungjawabkan pilihan yang diambil, baik positif maupun negatif. Dual hegemoni dan hostile takeover adalah dua konsep dalam ilmu pengetahuan yang membantu kita memahami dinamika kekuasaan. Keduanya berperan penting dalam konteks sosial dan politik yang terus berkembang. Republik memberikan ruang bagi semua orang untuk terlibat dalam urusan publik. Ini menegaskan kembali perlunya politik yang bersifat inklusif dan mendorong partisipasi masyarakat. Evaluasi dari pihak luar cenderung dianggap lebih kredibel dibandingkan evaluasi internal. Dalam konteks demokrasi, oposisi berfungsi sebagai auditor yang memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintah.